Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 12. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Tubuh Tuan Kang yang telah berganti dengan muridnya itu akhirnya disliding oleh para pembunuh bayaran. Sekarang pertarungan begitu sengit, walau pada akhirnya Jangkook tetap kalah dan terjatuh ke dalam air. Saat Mudok hendak membantu dan telah mencelupkan kakinya ke dalam air, Jangkook melarang. Lalu ia meninggalkan tempat itu karena Mudok menyuruhnya, dan ia akan membawakan pakaian ganti. Dengan tergesa-gesa, Mudok membawa handuk, namun yang ia dapati adalah Nona Hyo. Wanita itu ternyata juga tengah menunggu Jangkook. Bahkan di mata Mudok, wanita itu begitu anggun. Hingga ia menyusuri lorong dan membawanya sampai ke tempat Jangkook berada. Mudok yang seraya membersihkan Jangkook mengajari kapan dan saat yang tepat untuk menyerang lawan. Saat Jangkook hendak pergi, Mudok melarangnya. Apalagi ada Nona Hyo di kamarnya. Setelah Mudok pergi, Jangkook memanggilnya. Ia meminta agar Mudok duduk lalu mengelap sepatu Mudok. Tatapan Mudok tersengaja melihat luka Jangkook. Jangkook memberitahu bahwa bukan hanya di situ saja. Ia akan terus terluka seperti keinginan gurunya. Pangeran yang bangun tanpa sengaja menjatuhkan batu giok, dan saat menghancurkannya, batu itu malah mengeluarkan cahaya. Begitu juga dengan batu milik Jangkook. Bahkan, ia merasakan jantungnya berdebar. Ia mengikuti kemana batu itu membawanya. Begitu juga dengan pangeran. Dan begitu tahu kalau laki-laki yang ada di hadapan mereka siapa membuat keduanya kesal. Apalagi ketika membahas dada keduanya berdebar. Jangkook yang memberikan energi pada batu itu. Pangeran meminta agar Jangkook menghentikannya. Jangkook meminta pangeran menjaga baik-baik batu itu karena ia akan mengambilnya kembali. Bahkan berkat pangeran ia tahu kekuatan batu tersebut. Dan sebelum pergi, Jangkook meminta untuk pangeran tak memberikan energi lagi pada batu itu. Sekarang Mudok melihat laki-laki itu tampak seperti tong kosong. Hyul datang menghampiri mengatakan, kemungkinan Jangkook bisa mengalahkan Chobum. Walaupun teknik Hyunggong yang akan digunakan belum tentu berhasil. Apalagi sekarang Jangkook bertambah kuat. Melihat Mudok yang terlihat bahagia akan peningkatan Jangkook, ia membatin. Ternyata Naksu tengah melatih Jangkook. Di kediaman Tuan Kang, para penyihir Songrim dilarang untuk melayat dengan alasan menjaga nama baik keluarga itu karena tidak mau berita tersebar karena Tuan Kang tiada karena disliding. Jinmu datang dengan Nyonya Jin karena ikut membela laki-laki itu dengan alasan Songrim tak ada hak untuk memaksa. Pamampar mencium keanehan dari keduanya. Di ruang rahasia, Jinmu kembali menjadikan Buyeon sebagai alasan untuk menarik perhatian Nyonya Jin. Dan dari dalam, Soi melihat itu. Jinmu mengatakan kalau kelak ia akan menjadi Buyeon, anak dari Nyonya Jin. Jangkook yang tengah melihat teknik Hyunggong tak sengaja melihat kedatangan Guru Lee dan Pamampar, dan dengan cepat dia bersembunyi. Pamampar membahas kejanggalan dari kematian Tuan Kang. Pamampar mengatakan kalau dulu ia mengira Naksu hanya orang yang ingin memamerkan kekuatannya, tetapi Naksu menghabisi mereka yang melakukan pemindahan jiwa, yang dilakukan oleh Jinmu. Dulu, Naksu sangat membantunya, sampai ada seseorang yang kehilangan kendali dan saat itulah pemindahan jiwa ketahuan. Jinmu sengaja mengirim Naksu ke Songrim meski tahu kalau Naksu akan disliding. Dan itu semua didengar oleh Jangkook. Mudok yang hendak mengambil air bertemu dengan Jangkook. Laki-laki itu melarangnya melakukan pekerjaan. Seraya memeluk Mudok, laki-laki itu membanting kalau Mudok meninggoy dengan kejam setelah dimanfaatkan. Lalu Jangkook memberitahu perihal kekuatan yang dimiliki oleh batu giok itu, dan begitu ia mendapatkan kembali dari pangeran, ia akan memberikannya kembali kepada Mudok. Pamampar hadir untuk menyaksikan proses kremasi itu, namun sebelumnya, Pamampar telah meminta bantuan Yul untuk memastikan apakah Tuan Kang melakukan pemindahan jiwa atau tidak, dan juga Pamampar tahu kalau Yul telah mencapai tahap Jisoo, dan hanya orang dengan tahapan Jisoo yang dapat melakukan itu. Dengan cara mengaliri energi air ke dalam tubuh Tuan Kang. Begitu selesai mereka terkejut, karena tubuh Tuan Kang malah mengeras dan Pamampar langsung tahu
kalau telah terjadi pemindahan jiwa. Dan saat menyerang Pamang Park, ia langsung tahu kalau itu adalah Tuan Kang. Hingga Tuan Kang terluka akibat pertarungan itu. Melihat hal itu, Yul ingin menghadang. Namun di saat bersamaan, terdengar perintah sliding dan jangan sliding. Setelah kabur, Yul mengejar kembali dan melihat pasukan Jinmu menghadangnya. Bahkan, mensliding laki-laki itu hingga meninggoy. Jasad tersebut dibawa ke Songrim untuk diteliti. Di sudut ruangan, Yu memperhatikan Mudok dan mengingat kembali pertarungan dengan pemindahan jiwa yang membayangkan kalau itu adalah Mudok. Di saat berpapasan dengan Jangguk, ia bercerita kalau ia baru saja mensliding pemindahan jiwa. Kalau pemindahan jiwa itu kehilangan kendali, maka orang itu akan menjadi monster. Mereka berdua melihat ke arah Mudok dan dilanjutkan kalau tugas mereka adalah melindungi dunia dari monster itu. Jangguk mengatakan Yul mungkin selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi dirinya selalu dilarang untuk melakukan apapun, dan dirinya akan melakukan apapun yang ia inginkan. Kasim yang tengah bersama dengan Ratu meminta batu es untuk dirinya, dan dapat dipindahkan ke tubuh yang lebih bagus. Bahkan tanpa takut ia mengatakan hanya dia yang terus berada di sisi sang Ratu, meskipun dia tahu kalau Ratu adalah dukun dari keluarga Choi. Dan dia juga melakukan tugasnya dengan baik untuk memastikan jiwa Ratu yang berada di tubuh dukun tersebut. Dengan wajah tak senang, Ratu mengiyakan permintaan Kasim itu. Jangguk yang melihat lawannya tak tahu harus berkata apa. Apalagi ketika Danggu memberi isyarat kalau dia akan mengalah, yang membuat Jangguk mundur dari pertandingan itu. Ternyata Danggu meminta agar bertukar dengan Bom, laki-laki yang menjadi lawan Jangguk. Di tengah perdebatan, mereka tahu bahwa ada jasa pemindahan jiwa di Sejukwon. Kini Jinmu datang untuk melihat kondisi jasad tersebut. Dan juga bertemu dengan Kim Doju yang hendak bertemu dengan Pamang Park. Semula Pamang Park menolak siapa saja yang berkunjung, namun begitu tahu Kim Doju, ia membuat pengecualian. Hingga tanpa sengaja mereka bertemu. Saling sindir pun terjadi. Beberapa kali Jinmu ingin mengambil Yakwa, selalu digagalkan oleh Pamang Park. Bahkan ia diusir kalau sudah tidak memiliki keperluan. Dan setelahnya Kim Doju meminta agar Mudok mengantar cemilan itu ke Chombukwon. Sedangkan di aula, mereka berkumpul diminta untuk ke Sejukwon, kecuali Jangguk, dan ia bebas melakukan apapun termasuk pulang ke rumahnya. Melihat Mudok yang hendak pergi, Jangguk malah ikut dengannya. Begitu berada di Chombukwon, ia mengingat kebersamaan dengan ayahnya dulu, dan dengan sedikit permainan kata, akhirnya mereka berdua bisa masuk. Di dalam ruang rahasia, Jinmu mensliding Kasim tersebut dan berhasil kabur setelah mendorong dan melempar abu pemisah jiwa. Sekarang mereka yang mendengar ada keributan bersembunyi. Begitu melihat ternyata di sana juga terdapat pemindahan jiwa. Jinmu semula meminta agar ia keluar. Namun Jangguk malah berdiri, dan ia meminta maaf karena telah masuk ke sana setelah mengantar Yakwa. Melihat Jinmu tak marah, mereka pun berniat keluar, namun Mudok malah terpeleset dengan cairan yang terdapat di lantai. Hingga Jinmu menutup semua pintu dan membuat lingkaran sihir, meminta Kasim untuk keluar menghisap energi Mudok. Di dalam lingkaran sihir, Jangguk berusaha untuk lepas, sedangkan kini energi Mudok telah dihisap, lalu memanggil nama Jangguk. Begitu lepas dari sihir tersebut, Jangguk langsung mencari Mudok. Tetapi ia melihat Mudok yang tengah menghisap energi Kasim. Mudok masih syok dengan apa yang ia lakukan, bahkan melarang Jangguk mendekatinya, takut kalau Jangguk akan terluka. Berulang kali Jangguk mengatakan tidak apa-apa, lalu datang memeluk Mudok hingga tanpa sengaja tangan Mudok masuk ke cawan, dan muncullah konstelasi bintang. Dan episode 12 pun berakhir, lanjut episode 13.